Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal ngajak kalian buat belajar bareng tentang teori dari salah satu tokoh psikologi kepribadian. Beliau adalah Albert Bandura. Langsung aja yuk. Teori belajar sosial menurut Bandura adalah orang belajar dari yang lain melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Teori ini sering disebut jembatan antara behavioris dan teori pembelajaran kognitif karena meliputi perhatian, memori, dan juga motivasi. Teori social learning theory ini dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog kelahiran Mundere, Kanada, 4 Desember 1925. Bandura menerima gelar sarjana muda di bidang psikologi dari University of British of Columbia pada tahun 1949 dan meraih gelar PhD tahun 1952 di Universitas Iowa. Pada tahun 1953, ia mulai mengajar di Universitas Stanford. Nah, teori belajar sosial menjelaskan perilaku manusia dalam hal interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Orang belajar melalui pengamatan perilaku orang lain, sikap, dan hasil dari perilaku tersebut. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Nah, dari teori belajar sosial menurut Bandura ini didapati kondisi yang diperlukan untuk pemodelan yang efektif, guys. Yang pertama tentang atensi atau perhatian. Bagi seorang individu untuk belajar sesuatu, mereka harus memperhatikan fitur dari perilaku yang dimodelkan, termasuk kekhasan, afektif valensi, prevalensi, kompleksitas, nilai fungsional, karakteristik seseorang atau kapasitas sensori, misalnya tingkat gairah, mengatur persepsi, penguatan sebelumnya juga mempengaruhi perhatian, guys. Nah, kemudian selanjutnya tentang retensi atau ingatan. Manusia harus mampu mengingat detail dari perilaku untuk belajar dan kemudian mereproduksi perilaku, termasuk pengkodean simbolis, gambaran mental, kognitif, organisasi, latihan simbolis, latihan motorik. Yang ketiga adalah reproduksi. Dalam reproduksi perilaku, seseorang harus mengatur tanggapannya sesuai dengan perilaku model. Kemampuan ini dapat ditingkatkan dengan praktek. Yang keempat adalah motivasi. Memiliki alasan yang baik untuk meniru, guys, termasuk motif seperti harapan masa lalu, behaviorisme tradisional, menjanjikan atau insentif yang dibayangkan, dan perwakilan atau melihat yang mengingat model yang patut ditiru. Bandura percaya pada determinisme timbal balik, yaitu lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Sedangkan behaviorisme dasarnya menyatakan bahwa lingkungan seseorang menyebabkan perilaku seseorang. Bandura yang juga mempelajari kenakalan remaja menemukan ini terlalu sederhana, guys. Dan di samping itu, dia menyarankan bahwa perilaku lingkungan merupakan menyebabkannya juga. Kemudian, Bandura segera menganggap kepribadian sebagai interaksi antara 3 komponen, yaitu lingkungan, perilaku, dan proses psikologis seseorang. Teori belajar sosial kadang-kadang disebut jembatan antara behavioris dan teori pembelajaran kognitif karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori ini berkaitan dengan social development theory and Vygotsky, di mana ketika belajar juga menekankan pentingnya pembelajaran sosial. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang lagi. Terima kasih dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.